Koordinasi dengan Satlantas Polrestabes ya, pagi tadi juga dengan Satlantas Tanjung Perak. Jadi kita mulai sosialisasi di 19 titik ya. Hari ini statusnya kemarin tenda sudah berdiri semua, kemudian barier hari ini tuntas dan diharapkan nanti juga kita akan umumkan di media-media sosial maupun di VMS ya, di Videotron bahwa akan dilakukan pembatasan. Jadi secara ketatnya nanti akan dikoordinasikan lebih lanjut ya dengan bagian humas atau Kominfo. Jadi intinya adalah kita sudah bersiap untuk melakukan karantina wilayah di Surabaya karena meningkatnya penderita positif COVID sudah cukup memprihatinkan, sehingga Wali Kota memerintahkan untuk mulai melakukan pembatasan masuk Kota Surabaya. Jadi 19 titik itu nanti hanya diperbolehkan untuk tenaga medis, tenaga pemerintahan, 9 bahan pokok termasuk BBM, dan kaitan-kaitan yang dengan suplai makanan ya, pekerja-pekerja yang berkaitan dengan makanan. Jadi hanya plat L, ya jadi hanya plat L yang boleh masuk, atau mungkin kalaupun dia di luar plat L tapi dia harus bisa menunjukkan bahwa dia KTP Surabaya ya. Dan untuk online juga kita batasi, jadi hanya mungkin plat L, plat W, itu pun dengan seleksi ketat ya. Keperluannya apa? Dan kalaupun boleh masuk tentu harus dalam kondisi steril, jadi baik kendaraan maupun orangnya. Sehingga kita siapkan petugas dari Disub, dari Lantas, dari kepolisian, dari TNI, kemudian juga dari Dinkes, dari Linmas, kecamatan, kelurahan. Jadi ini diharapkan nanti 24 jam dalam pengawasan untuk akses masuk Surabaya. Mulai kapan Pak? Ini sedang dirumuskan dengan Porpimda juga, dan Ibu Wali Kota nanti akan masih memberikan. Kira-kira minggu depan atau bulan? Enggak, minggu ini. Ya, mungkin dalam 1-2 hari ini. Setelah semua posko-posko lengkap, petugas sudah terplotting semua. Tapi sebenarnya mulai Jumat kemarin kita sudah melakukan sosialisasi dan pembatasan. Jadi kita sudah barier, kita kurangi yang 4-3 lajur menjadi 1-2 lajur. Nanti mungkin akan menjadi 1 lajur aja, hanya khusus yang benar-benar urgent. Pak, untuk di 19 titik juga ada melakukan seperti kemarin Pak, penyemprotan disinfektan ke Ya, yang diperbolehkan masuk harus melakukan pemeriksaan dengan sterilisasi baik kendaraan maupun orangnya. Jadi kami siapkan juga dengan bilik-bilik nanti di 19 lokasi. Kalau tidak ada bilik ya minimal alat semprot yang untuk orang. Berarti itu untuk semua pengendara ya? Dari mobil, motor? Ya, semua. Dan harus turun juga para Ya, harus turun. Pak, untuk larangan mudik bagaimana Pak himbauannya kepada warga Pak? Ya, kami berharap dalam ini ya, karena sudah ada larangan dari pemerintah pusat, tidak ada mudik, bahkan akap pun hari ini sudah bis akap antar kota, antar provinsi hari ini sudah dilarang beroperasi. Kemudian kendaraan kereta api juga 1 April sudah tidak melayani, sehingga ya kami berharap tetap stay ya, baik pekerja dari luar kota maupun yang ada di dalam kota untuk tidak keluar. Itu akan segera menyelesaikan permasalahan atau memutus mata rantai. Jadi kalau selama masih ada yang mudik, ada yang keluar, ini akan menyulitkan dan tidak akan pernah selesai. Jadi kita berharap ini kebersamaan kita ya, jadi untuk memandang masalah ini tidak bisa kita mempertahankan kepentingan kita aja, tapi ini untuk kepentingan bersama. Termasuk warga yang mau datang ke Surabaya Pak ya? Iya, jadi keluarga pun ada yang mungkin suami istri tunda dulu lah. Mungkin dia bekerja di Jakarta, suaminya atau istrinya, tolong sampai dinyatakan pandemi ini berkurang atau sudah bebas, kita bisa untuk, ya selama ini kan sudah ada teknologi untuk tetap tatap muka melalui banyak aplikasi-aplikasi secara
online atau internet ya, tentu itu akan masih bisa berkomunikasi. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 18 itu membagi karantina empat bagian. Ada karantina rumah, kemudian ada karantina rumah sakit, ada karantina wilayah, ada pembatasan sosial skala besar. Jadi tadi ratas yang dipimpin oleh Pak Presiden tidak menggunakan karantinanya, baik rumah sakit maupun wilayah. Karantina rumah tidak, karantina rumah sakit tidak, karantina wilayah tidak. Arahan Pak Presiden tadi adalah pembatasan sosial skala besar. Kira-kira begitu. Karena kenapa skala besar? Mungkin ini bisa saja berapa rumah, lebih besar lagi RT, lebih besar lagi RW, kira-kira seperti itu. Kita tunggu apakah nanti akan turun dalam bentuk impres atau kepres atau perpres. Kami akan menunggu arahan lebih lanjut dari pusat. Tapi tadi pada saat ratas Presiden memberikan arahan pada posisi pembatasan sosial skala besar, kira-kira itu, karena ada 4 item yang ada di dalam Undang-Undang 6 2018. Oke, sambung Pak.